tempatnya tempat kemusyrikan, kalau tempatnya tempat banyak berhala, tempatnya tempat banyak patung. Bagaimana saya dan kawan-kawan, para kiai, para ulama di Purwakarta, saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala. Yang jadi pertanyaan saya adalah, kenapa setiap nilai-nilai kebudayaan masa lalu bangsa saya, orang Sunda atau orang Jawa, selalu dimusyrikan? Pertanyaan saya adalah, kenapa sih kalau patung harimau Kodim nggak dimasalahin? Kenapa patung Lodaya di Polres nggak dimasalahin? Kenapa patung polisi nggak dimasalahin? Kenapa patung tentara nggak dimasalahin? Sepertinya memang. Nah di Jakarta patungnya lebih gede, patung Sudirman. Nah persoalannya kenapa sih patung yang gede di Jakarta yang dimasalahin, yang di Purwakarta yang kecil-kecil? Banyak juga emang bang ini tuh bang. Banyak pak. Sini di Siamur ada sono. Iya. Di Pisangan ada semua sono. Tolong dibongkar lah, jangan ini doang, kesian jadinya kan. Kalau semua adil pak. Lagi bertemu dengan mantan camat. Bapak dulu mantan camat mana? Ambon Selatan, Muara Gembong. Ambon Selatan, Muara Gembong. Jadi banjir di daerah Gabus ya? Iya pak. Gabus apa namanya? Gabus Bulak, Pak. Gabus Bulak. Masalahnya sederhana. Ini aliran sungai PJT yang kalau airnya meluap itu airnya bisa mengalir ke sini. Sekarang dibeton. Nah ini mengontrol bangunan-bangunan yang ada, iya yang ada di sebelah sana teman-teman, yang luput dari perhatian ya. Ini punya pemilik. Ya, di mana? Kan ini mau dibukain saluran airnya. Iya, kamu nanya gimana ya? Ya udah nanti saya kasih kompensasi. Oh, mana suami saya tuh sakit. Iya iya nanti dibantu. Udah. Ibu tunggu aja. Nanti ibu tunggu sini ya. Iya. Kalian aja udah beresin. Samain deh pak. Samain. Beresin. Karena ini kan mau dibangun saluran airnya pak. Siap pak. Kalau bangun, iya, dibangun saluran airnya ya ini harus dibuka. Siap. Dibuka karena nanti jalannya dibongkar, sungainya bisa ke sini. Peri, Ya. Ber. Ya. pada kebanjiran, Pak. Ya sekarang pilih mana? Pilih banjir, pilih tetap. Saya nanya, pilih banjirnya selesai atau saya bongkarin semuanya? Mana Peri, Mi? Nomor HP Peri aja. Ya ini ibu ditanya. Ya nanya saya, ini kan harus dibongkar. Kalau pengen banjirnya selesai, ini dibuka salurannya. Jadi air dari sini nanti lari ke sana. Pak ngomong pak. Ah, so. Ini pak ini. Bikin banjir pak, ke sana pak. Karena di sana bangunan liar banyak pak. Ya makanya kan ini harus dibongkar. Dari sini nanti langsung jalan alatnya ke sana. Oh, Iya. jalan. Kalau ini pak sudah ditimpang pak. Ah. Ini ada saluran air. Peri minta nomor HP, udah ingat. Bukan dari sana, itu bangunan semua pak, permanen. Bangunan rumah. Permanen, bapak bisa ngeliat ruko-ruko pak. Betul. Bapak lihat dah, bapak bentaran. Bongkar Pak. Bapak kalau bapak lihat. Wah ini mantap nih. Ayo. Iya. Biar dilihat langsung sama Pak Dedi. Oh iya iya. Awal ini Bapak. Ayo. Ini Pak Camat. Ini tanah pembuangan pak. Ya artinya Iya. pembuangan Kali- air kali kalau dari pembuangan sana air. meluap. Benar pak. Kalau dari sana meluap ke sini airnya lari di Karena yang antaranya. seberang tadi yang bapak bongkar itu nggak ada saluran air pak. Aha. Jadi air lari kemari semua. Ah, enggak ada karena baru saluran airnya udah berubah jadi Benar, jalan. benar, Pak. Jadi kan nanti ada jalan-jalan kabupaten kan. Ya, ini dulu jalan pengairan pak, cuma 3 meter pak. Nah ini kita usulkan menjadi lebar pak, karena ini kan salah satu akses buat kemacetan pak. Gitu. Karena jalan yang lama ini di depan aja pak, nggak ada lagi jalan pak, jalan mati pak. Nah ini yang banjir kemarin pak segini pak di belakang pak, termasuk ini rumah wartawan kita nih pak. Pak Beben. Pak Beben seleher pak. Ini di belakang pak. Dia sendiri. Partai juga, wartawan juga. Jadi banjir ini di depan pak itu kehalang sama jalan pak. Kalau nggak ada jalan ini mungkin kelep juga pak. Oh, bentar. Ini sungainya masih. Ini masih pak, kita bikin empang pak. Nah ini rumah Pak Camat banjir pak. Ini mau kita Ini bikin bukan empang dipagari sama Pak Camat, Enggak bukan? pak. Ini mah hanya pengamanan aja pak. Mana? Iya. Oke. Ini kali sebelah kanan Kalau pak. ini mau di- Mantap gitu. Iya pak, cuma pengairan pak. Habis ini.
Ini makam mantan bupati pertama Pak. Ini Pak. Nah, kita menuju ke lokasi yang tidak terpantau ya. Jadi akhirnya Pak Dedi mendapatkan laporan juga bahwa di sebelah sana tuh ada bangunan-bangunan yang sudah permanen teman-teman. Dan bangunan itu di atas kali teman-teman ya. Ini sungai. Nah ini Pak kalinya Pak ya. Nah itu Pak. Ini sungai. Ya kita gali Pak ini. Berhenti sampai di mana? Sambung Pak, terus. Masih. Berarti ini di tanah sungai. Iya. Iya. Hampir kurang lebih 5 kiloan Pak dari sini Pak. Nah ini kita gali Pak. Oh ini Pak. Oh iya. Nah, kalau kita gali. Ini masih ada lorongnya di sini. Ini ada lorong ya Pak. Lorongnya. Macet di sini Pak. Ya. Macet di sini Pak, nyumpar akhirnya ke belakang banjir Pak. Termasuk rumah ini. Karena ini mampet Pak akhirnya. Ini karena ada ruko Pak. Oh iya. Enggak, ruko itu bangun ruko itu tanahnya tanah siapa? Di atas saluran. Oh, ini rumah ini Pak, ini depan aja. Akan dibongkar, nggak bisa. Nah, ini kali ini kecil aja Pak. Oh, ini ketutup sama habis sungai lagi. Mampetnya dari sini Pak. Kecil Pak dari sini Oh iya ini. sampai sini Pak, pengairan Pak. Jauh Pak pengairan. Oh iya ini enggak ini bangun di atas bangunan. Makanya ke sana banjir Pak, belakang Pak. Oh, tersumbat ini yang punyanya mana ini? Sedang sakit Pak. Sakit gitu keluarganya. Ya. Istrinya ada di pagi. Ada anaknya ada nggak? Makanya dong, panggil. Tapi jalan aja Pak nanti Pak. Ya udah kita dirombak aja. Ya kita persuasif ya. Kan ini hak sungai gitu. Betul Pak, siapa? Ya udah. Kalau di sini ada Pak Lurah. Ya kemarin udah ketemu Pak Lurah. Ya, udah kemarin udah dikasih Pak namanya. Enggak, ini nanti persuasif Pak. Kalau bisa bongkar sendiri. Kalau pakai alat rame-rame nggak enak. Tapi nanti alat itu nanti bekerja dari sana Pak. Nanti alatnya bekerja, membersihkan sungai jalan ke sini. Nah kalau kita ini beton ya. Beton Pak ini Pak. Nanti dibongkar. Ini kita bongkar. Nah, nanti kita bongkar sampai sana ya. Ini demi kebaikan semua. Ya. Jangan lagi banyak teman-teman. Orang anak-anak Tapi sungainya masih lewat. Nah, kalau kita dua saluran Pak. Kalau ini siap dibongkar Pak. Kalau ini kita buat saluran Pak. Di sana mentok Pak. Kemarin ini bisa banjir Pak. Kalau kemarin ini aliran air yang lalu Pak, ini bisa banjir Pak. Oh jadi Kita halang di sana Pak. banjir sini. Kita halang di sini. Oh iya, benar. Makanya semuanya masyarakat itu banjir. Oh iya. Mampet ya. Tutup. Sini seru bapak-bapak sini semuanya. Pak, kumpul di sana Pak. Pak, ikut gabung Pak. Ikut gabung. Ini saya lagi bertemu dengan mantan camat. Bapak dulu mantan camat mana? Ambon Selatan, Muara Gembong. Ambon Selatan, Muara Gembong. Jadi banjir di daerah Gabus ya? Iya Pak, bagus. Gabus apa namanya? Gabus Bulak, Pak. Gabus Bulak. Masalahnya sederhana. Ini aliran sungai PJT yang kalau airnya meluap itu airnya bisa mengalir ke sini. Sekarang dibeton. Sungainya dijadikan ruko. Jadi ya sekarang kita mau minta persuasif sama yang punya ruko karena yang punya rukonya lagi sakit untuk persuasif membongkar sendiri. Biar nanti yang betonnya kita bongkar pakai alat, kalau harus pakai alat ya. Jadi sebenarnya masalah banjir itu masalah sederhana Pak. Akibat pembangunan tidak dikendalikan. Betul Pak. Orang bikin toko sembarangan, Betul, Pak. bikin rumah sembarangan, Betul, Pak. kemudian sungainya semuanya dipersempit, diperkecil. Tapi giliran banjir nyalahin gubernur. Raing mah, ya. Setuju bongkar kan? Setuju kan ya? Oke, bongkar ya. Bongkar. Buset teman-teman ya, ternyata banyak sekali bangunan-bangunan yang berdiri di atas sungai atau di pinggiran sungai. Ini satu bukti Pak. Sama Pak Camat kasih tahu ya, sama yang punya tempat ini, yang punya tempatnya ada nggak?
Yang punya tempat. Oh, Bapak mertua. Ini kita salurannya harus dibenerin. Bapak boleh menggunakan tanah ini tanah Bapak, tapi kalau mau ini kita bikin melengkung salurannya, Pak. Jadi kalau ada air tuh, Kalau ini mungkin Pak, kalau ini bukan pembuangan Pak, jadi tidak banjir Pak. Kalau ini dari atas Pak, irigasi dari bawah. pertanian, Pak. Ini irigasi pertanian Pak. Yang lebih parah. Ya artinya kan tetap yang irigasi pertama harus ditertibkan, Iya. ya kan? Kan kita tidak boleh mengambil haknya Iya. orang lain. Iya. Kalau haknya air untuk air, Iya. ya. Nanti kasih tahu ya sama bapak mertuanya. Ya, tugas saya adalah menjalankan tugas ini semua nih, yang marah-marah banjir nih. Siapa? Ya, kan ada kan ya. Ini orangnya nih, ini orangnya Pak nih. Itu nih. Bu, yang punya tempat ini. Iya, Saya tanya ini tanah siapa? tanam pangeran Pak. Nah, kenapa ibu bangun? Saya kira ini nggak dipakai Pak. Bongkar ya bu, kita mau bongkar loh. Bongkar gimana? Gimana kalau bongkar gimana Ya udah, nanti. Kalau dibongkar lagi mana Pak? Gak terserah ibu. Kenapa ibu bangun di sini? Ibu izin nggak sama pemerintah? Ada sih, Sama siapa izinnya? sama Pak Kadus. Hah? Sama Pak Kadus. Sama siapa? Kadus. Kadus kan yang punyanya PJT. Kadusnya kadus mana bu? Kadus gue. Nah, ini wilayahnya Siamur. Pak Kadusnya, Bu. Pak Kadusnya. Ini wilayah Ciamur. Ini saya di sini Pak. Pokoknya gini, ini seluruh aliran sungai ini alat kita mau suruh jalan terus, suruh berjalan, terus bongkar sampai terus. Pokoknya sungai harus kembali jadi sungai. Siap. Yang menderita banyak loh bu, banjir bu. Tapi izin Pak, tadi di kadusnya bukan kadus yang punya wilayah. Gak ada urusan saya bukan. Iya, ibu ini kan tadi Yang penting mengenai saya laporan sama kadus. sekarang itu adalah sungai harus kembali jadi sungai. Ya, karena ibu kan ngebangun di tanah orang lain. Ibu mau nggak tanah ibu dibangun oleh orang? Enggak sih. Iya, saya juga sebagai pemerintah nggak mau. Tapi saya bangunan saya lagi mana ini Pak? Hah? Bangunan saya. Ya, salah Baru sendiri baru. bangun. Dia salah sendiri. Apa? Ini bangun lagi. Ini bangunan baru ya. Iya bangunan baru ini. Bangunan baru kalau salah ya tetap salah sih. Karena mengapa bangun di atas kali? Kita tetap akan memperhitungkan penggantian tanah. Tapi mereka harus punya kesadaran untuk bongkar. Kan? Tapi akhirnya sama Pak Dedi juga tetap dikasih dispensasi ya, uang kompensasi lah. Nah ini bayangkan nih teman-teman, karena Pengairan sampai situ, Pak. Pengairan gede, Pak. Lebarnya bukan gede lagi, Pak. Lebar. Ini sampai sana terus. Semua Pak, sampai sana ujung Pak. Ya udah, kasih tahu aja sama yang punya tempat sampai ujung itu. Mulai mempersiapkan diri, kita mau bongkar. Ini dari ujung Pak sampai ke CBL Pak ujung. Sampai CBL kita Benar. terus. Siapa? Siapa? Betul, muaranya Kalau CBL. Bapak depan itu mau dicuak Pak, diseberangin. Iya. Kalau Bapak nggak aliran sana, Bapak buat saluran air, banjir Pak ini semua. Kalau ini nggak di Ya saluran makanya sana. kita nanti sampai CBL kita terus. Kalau kerja kan nggak boleh nanggung. Jangan setengah-setengah. Itu Pak Dede. Pokoknya sekarang tanah pengairan saya lihat petanya dikembalikan kembali menjadi tanah pengairan. Betul. 5 tahun awal ini Pak, semata kaki. 5 tahun kemudian sedengkul Pak. Sekarang 5 tahun kemudian Ini segini kalau Pak. saya biarin Iya. Pak, gak diurus, Nanti, Pak. gak diurus segini Pak. Benar Pak. Taruhan saya. Ini depan desa aja siapa Pak? Bapak. Depan desa Pak, sepaha Pak. Tapi kenapa pembangunannya dibiarkan? Kita marahin kecil Artinya kan kalau bangun harus ada IMB. Emang ini. Desa aja orang nggak tahu Pak ini desa. Makanya tadi Pak dia bicarakan katanya koordinasinya mau kadus bukan kadus ini. Jadi kita kan siang. Jadi dia koordinasi sama kadus. Sri Bukti itu yang kadesnya marah-marah. Bukan, satu lagi. Satu lagi. Ya pokoknya peringatan ya pada siapapun yang menggunakan daerah aliran sungai PSDA, BBWS, BJT, ya hati-hati yang mulai Jawa Barat. Saya akan membongkarnya, kemudian dijadikan kembali menjadi sungai. Mantap Bapak Uwi. Mantap.
Yang anaknya punya ini bukan? Iya itu. Yang punya apa? Bukan yang anaknya punya konter bukan? Bukan tadi yang Ini beda lagi. Tapi pemilik rumah itu. Iya. Itu masih ada pin. Wes. Masih apa? Ah, wes. 1 juta kalau 40 juta. Bapak Izin ke Bapak. Mana? Itu. Bukan izin jadi begini Pak. Kemarin kan koperasi garapan. Terus dibangun warung. Begitu. Bukan izin. Bukan izin. Mau Punya tuh katanya. Bukan izin. Salah ngomong ibunya. Saya bongkar ya Pak ya. Dikembalikan jadi sungai ya. Iya bukan demi saya, demi warga kok. Ya wes ya. Semangat Pak. Di Bapak dikasih tahu yang wilayah Bapak diperingatin untuk bongkar sendiri ya. Bongkar udah. Pasar tuh Pak yang sebelah sini Pak. Itu kan pada di depan semua. Nanti disuruh mundur. Iya, dibongkar Pak. Lihat itu Iya. Kan nanti kalau sungainya udah tertata baik kan jalannya dilebarin, ya kan? Bisa 2 meter ke 1 meter ke samping 1 meter. Jadi nanti lebarin jalan apa? Benernya jangan ke sungai. Ini ke sungai Pak akhirnya. Bukan. Yang Pak Bupati nanti ngelebarin jalannya jangan ke arah sungai. Benar Pak. Kemari Pak. Waktu pernah Pak pendataan pertama itu sini. Karena memang biaya mungkin banyak penghuni. Hanya mau tidak mau. Nah itu. Harus ke sini. Ini Pak sebelah sana sama Pak posisinya Pak. Bangli semua. Bangunan juga. Bangli semua Pak. Yang kemarin banjir 2 meter Pak sana. Salah satunya Bangli Pak. Tolong sana. Hampir sama Pak. Udah cukup lah. Jalan terus. Sama Pak kayak gitu. Bangunan liar semua Pak udah. Karena waktu itu sampah itu Pak nggak diangkat Pak. Nah, sampah itu Pak. Sampah Pak, sampah tuh. Itu di atas tanah itu. Ampun, ini sampah pinggir jalan. Sampah kayak gini. Begini Pak, kardus ini Pak. Ini Pak ada irigasi. Kardusnya itu Pak, tapi kantor Pak. Terapati. RW-nya nggak berjalan Pak. Habis warganya juga bandel-bandel. Iya, ada persaingan di sana. Ayo Pak, ke kiri Pak, kiri Pak. Itu. Kiri ada lagi. Kiri Pak. Udah. Dorong lagi Pak, dorong lagi Pak, jalan Pak kalinya Pak. Kenapa? Pak, Turun. Awas. Pak Gubernur, warung. Colek, pada nih. Baik. Ambil dulu kan ya. Ayo keluar. Bang, warung Bang. Warung colek. Itu, beko. Koper. Dari depan. Ambil beko, operator. Operator ngomong Pak. Ah, operatornya mana? Assalamualaikum. Alam. Ganteng banget ya. Waduh, harum lagi. Operator. Makasih Pak Gubernur. Siap-siap tahu Bapak. Operatornya mana? Itu warung itu. Hari ini kita sudah melihat ya pembongkaran bangunan terus berlanjut dan ternyata jumlahnya makin banyak. Dalam hitungan saya lebih dari 5 km saluran air yang dikelola oleh PJT sudah berubah menjadi bangunan. Iya Pak, benar itu. Dan akhirnya ya banjir melimpah karena air nggak ada tempat larinya. Sudah di atasnya gundul, saluran airnya menyempit, datang ke hilir sudah berubah jadi rumah. Ya sudah, wassalam. Ya nggak ada jalan lain kalau memang pengen ke depan tidak banjir lagi ya ditata, dikembalikan fungsi-fungsi sungai sebagaimana mestinya. Sungai harus jadi sungai. Kalau sungai tidak jadi sungai, jadi rumah. Jangan salahkan air kalau rumahnya kerendam. Rumah itu akan dieksekusikan. Semua saya beresin. Nah teman-teman nih bekonya disuruh maju dan untuk merubuhkan warung ini teman-teman, karena ini di bawahnya kali teman-teman, dan teman-teman bisa lihat
fungsi kalinya tuh sampai padat begini. Lihat ya, Allahu Akbar. Dan ini langsung dirubuhkan sama Gubernur Bapak Aing. Awas, awas, awas. Ngebul. udah aman di sini. Oke dah. Ya, habis. Kabel. Awas kabel. Anaknya awas. As bu, anaknya bu mundur bu. Takutnya ada kabel. Bu, awas bu.
Kabel. Kabel udah diputus, Pak. Oh, udah diputus ya? Oh. Nah, ini mau ngebongkar kios tapi dalamnya masih ada isinya teman-teman, kayak freezer atau apa ini. Wah, ternyata udah buat apa, Bu? Oh, buat es batu kristal. Ini kayak kios es batu kristal. Baru kali ini ada penggusuran, tapi nggak ditolak warga, melainkan mendapat respon positif dari warga. Pak. Oke pemirsa, jadi ini udah habis semua ya. Nah, tinggal di ujung tuh lagi proses pembongkaran. Benar-benar luar biasa, dan ini masih banyak warga yang menyaksikan Pak Dedi. Tuh masih ada Pak Dedi di sini. Bapak Aing yang bawa langsung, yang langsung nyetir Pak Dedinya, teman-teman. Yang langsung nyetir Pak Dedinya langsung. Kalau untuk penggantian tempat ikan nggak? Terus. Sehat-sehat Pak Dedi. Amin. Buka katanya kacanya Pak, gak kelihatan Pak katanya mau foto. Nah tuh dibuka tuh. Tuh dibuka tuh. Bapak Aing, Lihat tuh. Bapak Aing. Fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana. Maka satu-satunya benteng bagi NKRI, baik masa sekarang atau di masa yang akan datang, benteng NKRI adalah para santri, saudara-saudara. Nah, santri-santri di daerah-daerah, santri-santri di tempat-tempat itu tergantung tempatnya. Santri-santri itu tergantung tempatnya. Kalau tempatnya tempat kemusyrikan, kalau tempatnya tempat banyak berhala, tempatnya tempat banyak patung, kotanya kota kemusyrikan, kota maksiat, maka sedikit daripada santri-santri itu yang akan mendapatkan manfaat dan barokah daripada ilmu, saudara-saudara. Jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara-saudara. Jangan harap. Jangan harap, potong lidah saya. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Ya, kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Dan alhamdulillah ketika itu Bupati ikut mendukung. Bahkan ketika itu Pak Kiai setiap tahun Pak Bupati hadir
ikut mendukung kegiatan ini, saudara. Ketika itu tahu bupati yang sekarang, apalagi gubernur yang sekarang, nah nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala, hati-hati. Ayo semuanya nih, hati-hati nih Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Bu, mana ibu-ibu? Bu, angkat tangannya bu. Hati-hati, ini di Jawa Barat nih sedang ada ala khatarin azim, sedang ada bahaya besar. Pengalaman di Purwakarta bagaimana saya dan kawan-kawan, para kiai, para ulama di Purwakarta, saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala, saudara. Dan saya tidak mau terjadi Jawa Barat ini, saudara, karena yang bersangkutan pernah mimpin Purwakarta dirubah jadi kota kiai, kota santri, menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala. Betul? Betul? Siap robohkan berhala, siap hancurkan berhala, siap sepikan Jawa Barat dari segala berhala. Takbir. Saudara, pilkada boleh kalah, tapi perjuangan Islam nggak boleh kalah. Betul? Betul? Pilkada kita kalah, tapi bukan berarti perjuangan Islam kita berhenti. Betul? Siap tetap berdakwah, siap tetap beramal ma'ruf nahi munkar, siap untuk lawan kemusyrikan, siap untuk terus sebarkan Islam. Takbir. Sallu ala nabi. Kan gini loh, syirik mensyirikan, sesat mensesatkan menjadi hal yang biasa sekarang kan. Setingkat Pak Quraisy aja disebut sesat kan. Setingkat Pak Mahfud MD saja disebut sesat. Gitu loh, setingkat Pak Mahfud MD loh itu. Kemudian setingkat dulu Cak Nur, pemikir besar Hasanah Islam Indonesia, itu juga disebut kafir kan, gitu loh. Saya Gus Dur sama kan, sesat. Ya kebetulan saya ini adalah para pengagum mereka, gitu loh. Pengagum Cak Nur, pengagum Gus Dur, pengagum Cak Nun, Gus Mus, gitu loh. Saya pengagum pikiran-pikiran Pak Quraisy dari sisi tafsir Al-Quran ya. Ya, tentunya saya memahami itu dalam 3 pokok pikiran: keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Nah, bicara keindonesiaan, saya ke Sundaan. Nah, ketika ke Sundaan, pasti kan masuk dalam ruang lingkup kebudayaan pada masa lalu. Yang jadi pertanyaan saya adalah, kenapa setiap nilai-nilai kebudayaan masa lalu bangsa saya, orang Sunda atau orang Jawa, selalu dimusyrikan, selalu dibikin identitas bertentangan dengan agama? Letak bertentangannya di mana? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Tetapi ajaran kebudayaan yang dibawa dari Timur Tengah itu kan juga banyak yang bukan dilahirkan pada zaman Nabi. Sebelum Nabi sudah ada. Nah, misalnya Pak Said Agil pernah menyampaikan dalam ceramahnya, masjid itu pakai menara. Menara itu dari munara. Munara itu adalah tempat penyimpanan api, yaitu orang-orang Majusi waktu itu menyembah api yang disimpan di menara, Kemudian menara itu menjadi khasanah masjid yang dipakai di kita semua. Kenapa sih itu boleh dipakai jadi masjid? Kenapa yang di kita nggak boleh? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita, gitu loh. Bagi saya, nilai-nilai masa lalu itu penuh kearifan. Misalnya orang Sunda, silih asa, silih asi, silih asu, apa sih tidak arifnya? Ada kereta kencana, kemudian dikasih dikasih ratus ya, dikasih bunga. Apa bedanya dengan bendera yang dihormat? Kan sama, diarak setahun sekali, orang nonton foto-foto. Apa bedanya dengan bendera yang dihormat? Kan sama aja. Apa benderanya sih dengan bendera ormas, bendera partai? Kan sama gitu loh. Itu kan simbolisasi saja. Ya, kalau itu nggak boleh, bendera ormas juga nggak, jangan dibela-bela dong. Kan ketika nama ormasnya dilecehkan orang lain kan ngamuk. Kan ketika nama partainya dilecehkan orang lain kan orang ngamuk juga. Kan artinya bahwa samalah semuanya juga masih menghormati simbolisasi gitu loh. Cuman beda. Ya cuman beda. Nah, itu problemnya apa? Misalnya kain pohon dikasih kain, terus problemnya apa? Katanya itu baik dianggap apa, yang menghidupkan agama Hindu. Nah, pertanyaan saya, ada nggak di India pohon dikasih kain? Nggak ada. Itu khas Bali aja.
Bukan khas Hindu loh, khas Bali. Bali itu khasnya budaya Nusantara. Nah kemudian menjadi pertanyaan saya, lu masalahnya apa? Bagus mana pohon dikasih kain dengan pohon dikasih paku? Dikasih paku, kasih iklan, ditulisan di situ, misalnya hubungi 08 sekian 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 gitu kan ya, untuk sedot tinja. Oke. Bagus mana dengan pohon dikasih kain? Nah, yang dimasalahin kan kain kotak-kotak warna hitam. Nah, kain kotak-kotak warna hitam itu kan bukan barang baru di kita. Semar itu dalam golek, wayang golek itu pasti kainnya kotak-kotak hitam. Hanoman itu kan kotak-kotak, karena orang Indonesia itu mengenal dua warna hitam putih. Kan sama dengan di Mekah. Mekah juga kan hitam, kenapa nggak pink? Kan artinya warna hitam memiliki makna filosofi, warna putih memiliki warna filosofi. Nah kemudian kotak-kotak, nah kalau kotak-kotak juga nggak boleh, papan catur juga nggak boleh. Oke, Kang, apa pertimbangannya apa membungkus pohon? Estetika, agar pohon itu nggak ditempelin paku. Dirusak. Kenapa dikasih kotak? Karena eksentrik. Karena dikasih kain pink nggak pantas. Nah, yang disebut menistakan itu apa? Orang menistakan agama itu, orang miskin lapar, nggak dikasih makan. Orang kayanya tertawa terbahak-bahak, itu menistakan agama. Anak-anak yatim dibiarkan terlantar. Orang-orang sakit dibiarkan tanpa pengobatan. Itu menistakan agama. Itu kan orang pemahaman Sunda Wiwitan mereka pahami sebagai agama. Saya Sunda Wiwitan saya pahami sebagai ajaran Sunda Wiwitan. Wiwitan itu asal, awal. Ya Sunda Wiwitan Sunda yang mengajarkan tentang awal manusia penciptaannya, kecintaan terhadap lingkungan, kecintaan terhadap bersama, tidak boleh berbuat berlebihan, silih asa, silih asi, silih asu. Lebih ke filosofis. Filosofis dan nilai-nilai ajaran. Bukan Terus apa salahnya? Bukan sebagai bagian dari agama yang terlembaga. Nah, pertanyaannya saya adalah dari sistem ajaran nilai yang diajarkan tentang ketuhanan, kemanusiaan, lingkungan, apa yang salah? Terus tunjukin di 1000 patung itu di mana? Katakan bilang seperti itu. Loh enggak, mereka salah pemahaman. Di Purwakarta itu patung itu bukan barang baru. Purwakarta itu punya industri keramik pleret, ya kan? Membikin celengan dari tanah liat, celengan semar, terkenalah celengan Paleret. Jadi itu asli Purwakarta. Celengan Paleret, dibikin patung apa celengan yang besar-besar, yang harimau, yang itu, yang ini. Nah, ada khas Paleret namanya menong. Nah, menong itu adalah identitas Paleret dan menjadi khas Purwakarta hari ini. Saya menjadikan menong hari ini menjadi asalnya mukanya perempuan, menong itu. Ya kan, diganti oleh saya mukanya jadi wayang dua muka. Kalau ada Dorna, di baliknya ada Semar. Kalau ada Yudhistira, di baliknya ada Duryodhana. Kalau ada Sangkuni, di baliknya ada Bisma. Jadi manusia itu dua muka. Saya pasang di gerbang masuk ke arah Purwakarta lewat Jatiluhur. Itu khas yang bikinnya orang Pleren. Itu identitas kita. Terus pertanyaan saya, yang problem apa? Nah berhala ya konsisten. Kalau patung itu dianggap berhala dan tidak boleh, bikin keputusan yang menyeluruh untuk seluruh orang Indonesia. Dalam keputusan Kepres, dalam Perpres, dalam undang-undang. Karena saya bupati penyelenggara konstitusi. Pertanyaan saya adalah, kenapa sih kalau patung harimau Kodim nggak dimasalahin? Kenapa patung Lodaya di Polres nggak dimasalahin? Kenapa patung polisi nggak dimasalahin? Kenapa patung tentara nggak dimasalahin? Sepertinya memang. Nah di Jakarta patungnya lebih gede, patung Sudirman. Nah persoalannya kenapa sih patung yang gede di Jakarta yang dimasalahin, yang di Purwakarta yang kecil-kecil? Lah itu pertanyaan saya, kenapa sepertinya FPI? Saya nggak tahu, nggak tahu. Sampai. Ya nggak tahu, mungkin saking sayangnya sama saya.